Nindya Putri dari kelas pajak 21A ingin menjelaskan mengenai e-faktur dummy untuk praktikum PPN dan PPNBM. Dan di video ini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai perhitungan yang sudah saya kerjakan di kertas kerja. Oke, baik, saya share screen. Oke, di sini sudah terpapar jelas untuk slide sebelah kiri itu untuk soal, dan slide sebelah kanan itu kertas kerja perhitungan yang sudah saya tulis dan sudah saya kerjakan. Dan untuk ulangan akhir semester PPN dan PPNBM ini soalnya dari soal UTS, ujian tengah semester. Oke, baik, di sini ada perusahaan yang bernama PT Sinchan. PT Sinchan itu merupakan pedagang bahan kimia yang berdomisili di Jalan Pahlawan Bertopeng, Blok Matahari, nomor 10 Kyoto. Terus di sini ada nomor teleponnya. Terus PT Sinchan ini merupakan PKP juga dan sudah terdaftar di KPP Setiabudi, dan NPWP-nya sudah ada, KLU-nya sudah ada. Oke, jadi ini rekapan penjualan dan pembelian dari bulan Juni 2021. Hanya di bulan Juni 2021 saja. Sini ada informasi tambahan dan instruksinya. Kemudian selanjutnya ini ada invoice. Ada billing invoice atau ada surat tagihan. Ini merupakan surat ini merupakan invoice untuk penjualan atau faktur pajak penjualan, karena di sini ada tulisan sold to PT Garuda Kencana dan PWP. Ini pokoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3. Pokoknya ini yang ada solto itu pokoknya dia pajak keluaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 ya untuk pajak, untuk faktur pajak keluarannya di sini. Kita bahas dari yang faktur pajak keluaran pertama dulu ya. Ini kan tadi yang pertama itu ada PT Garuda Kencana. Untuk invoice numbernya, nomor invoice-nya nanti yang bakal kita input di e-faktur dummy. Ini yang di atas ini. Yang di atas ini kita hardware dulu ya. Ini yang ini. Nah, yang ini yang bakal dimasukin di e-faktur dummy. Kemudian ada invoice date. Nah, ini tuh tanggal pembuatan e-faktur sama kayak tanggal si pembuatan invoice-nya. Ini invoice date-nya tanggal 2 Juni yang saya kuningin. Jadi invoice number sama invoice date ini adalah hal yang penting, salah satu hal yang terpenting dalam memposting e-faktur. Kemudian purchase order. Kemudian ini ada NPWP-nya juga penting, alamatnya. Kemudian ini ada billing invoice. Billing invoice itu artinya kayak surat tagihan, invoice surat tagihan. Surat tagihan ini berupa faktur, ini namanya faktur pajak masukan. Ini untuk item code-nya yang nantinya kita akan posting di e-faktur dummy. Ada namanya juga, pokoknya ini semuanya nanti kita bakalan posting di e-faktur dummy. Nah, untuk totalnya sendiri dari kedua barang ini yang
yang dijual itu sebesar 89.250.000, dan ini merupakan DPP-nya ya. Ini merupakan DPP. Ini merupakan DPP-nya sebesar 89.250.000. Nah, jadi saya ditulisnya di kertas kerjanya itu 89.250.000. 89.250.000. Kemudian PPN-nya 10%. Kenapa 10%? Karena transaksinya terjadi di bulan Juni tahun 2021. Kan tarifnya masih 10%. Dan ini yang transaksi pertama udah selesai kertas kerjanya. Nah, tanggal transaksinya ini sama seperti tanggal invoice date-nya. Invoice date-nya kan tanggal 2 Juni ya, 2 Juni 2021. Berarti kita tulis 2 Juni tanggal 2 bulan 6 tahun 2021. DPP-nya 89.250.000. Kemudian PPN-nya 8.925. Dan PPN-nya itu dipungut sendiri, artinya PPN-nya dipungut oleh PKP penjualnya. Itu. Kemudian yang kedua, ini transaksi yang kedua itu terjadi atau surat faktur pajaknya itu tanggal 8 Juni 2021 dengan invoice number-nya yang ini. Oke, selanjutnya ada billing invoice. Ini merupakan rincian barang-barang yang dijual oleh PT Shinchan kepada PT Pertamina Persero. Ini ada item kodenya, ada data description-nya, ada quantity-nya atau jumlah yang dijualnya, unit price-nya, harga per unitnya, kemudian total semua harganya. Oke, kemudian ada DPP-nya. DPP-nya itu 215.400.000 ya. Kita tulis di sini DPP 215.400.000, PPN-nya 10%. PPN-nya juga ini 10%, jadinya 21.540.000 untuk PPN-nya. Seperti itu. Dan ini beda ya. Karena si PT Shinchan menjual ke PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero itu kan merupakan BUMN ya. BUMN itu kan badan usaha milik negara. Otomatis dia sebagai pemungut PPN. Nah, kalau berarti kita silang nih, PPN dipungut pemungut PPN. Selanjutnya ada transaksi yang ketiga, itu menjual barangnya kepada PT Sejahtera. Kemudian NPWP-nya sekian. Pokoknya ada alamatnya juga. Terus ada tanggal invoice date. Invoice date-nya berarti kita tulisnya tanggal 14 bulan Juni 2021. Oke. Nah, ini dia beda lagi nih. Karena si PT Sejahteranya sudah mendapatkan diskon, PT Sejahtera mendapatkan diskon sebesar 20 juta, maka DPP-nya itu adalah setelah diskon, jadi 87 juta. Nah, 87 jutanya ini yang harga setelah diskonnya baru dipungut PPN. Baru dipungut PPN sebesar 10%. Jadi yang dikenain 10% itu harga setelah diskon ya, teman-teman. Jadi harganya itu 8.700.000. Ini PPN-nya. DPP-nya 8 juta, kemudian PPN-nya berarti 8 juta dikali 10%, hasilnya 8.700.000. Oh sorry, tadi DPP-nya itu 87 juta. 87 juta dikali sama tarif PPN 10%, jadinya 8.700.000. Ini yang seperti kertas kerja punya saya. Itu PPN keluarannya berarti 8.700.000.
Selanjutnya, transaksi yang keempat itu menjual barangnya ke CV Putra Melayu. Nah, untuk CV Putra Melayu ini invoice date-nya 22 Juni 2021, number invoice-nya SC5 sekian, kemudian beli invoice-nya rinciannya, kemudian ada uang muka, ya ini beda lagi kasusnya. Ini tadi yang CV Putra Melayu. CV Putra Melayu itu dia ada uang muka atau DP sebesar 85 juta. Maka kalau ada DP itu berarti otomatis yang dipungut PPN 10%-nya itu atas DP-nya itu, atas 85 juta. Atas 85 jutanya. Ya. 85 juta dikali sama 10% sama dengan 8.500.000. Oke. Dan ini juga di PPN dipungut sendiri. Berarti dipungut oleh PKP penjual. Selanjutnya ada lagi transaksi yang transaksi yang kelima. Untuk transaksi kelima itu PT Shinchan menjual barang ke PT Makmur. Udah ada NPWP-nya, ada number invoice-nya, ada datanya, ada date-nya. Invoice date-nya itu 25 Juni 2021. Itu dia DPP-nya 104.936.000 dikali sama 10%, berarti jadinya 10.493.600. PPN-nya dipungut sendiri, artinya dipungut oleh PKP penjual. Untuk selanjutnya ini ada yang terakhir nih. Ada transaksi yang terakhir untuk faktur pajak keluarannya itu menjual barang ke PT Multi. Udah ada NPWP-nya, PT Multi jalan alamat, kemudian ada invoice number-nya, ada invoice date-nya itu tanggal 30 Juni. Oke. Yang ada bill invoice, pokoknya isi dari bill invoice itu adalah rincian dari penjualan. Oke, dari mulai item kodenya, detail barangnya, kuantitinya atau banyak barangnya, harga per unitnya, sama total dari semua harga unit itu. Kemudian ini dapatlah DPP 202.500.000 dikali 10% ya untuk PPN-nya, jadinya 20.250.000. Untuk PPN-nya dipungut sendiri. Oke, kita silang dipungut sendiri. Membahas tentang faktur pajak masukan atau tentang transaksi pembelian si PT Shinchan ini ya. Untuk transaksi pajak masukan ini atau transaksi pembeliannya itu ada 4 transaksi. Oke, yang transaksi yang pertama. Oke, transaksi yang pertama itu PKP-nya itu PT Surveyor Lingkungan. Ya, ini sih berarti yang atas ini identitas penjualnya, terus pembelinya itu kita PT Shinchan. Di sini udah lengkap ya, udah ada alamat, ada NPWP, PT Shinchan juga udah lengkap. Kemudian ada di sini rincian barangnya, ada harga jualnya. Oke, kemudian di sini udah ada DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya itu 15 juta. Dan dipotong tarif PPN 10% ya. Kenapa 10%? Karena dia di sini karena dia di sini masih bulan April 2021, masih tahun 2021, maka tarif PPN-nya masih 10%. Maka DPP-nya 15 juta. 15 juta dikali 10% itu hasilnya 1.500.000. Untuk pajak masukan ya bisa dikreditkan atau enggak, atau sebagai PM atau bukan PM. Nah, itu
dia sebagai PM dan bisa dikreditkan. Karena apa? Karena berhubungan dengan kegiatan usaha atau berhubungan dengan 3M, untuk kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara. Oke, untuk nanti tanggalnya buat di Faktudami itu berarti 11 April 2021. Untuk transaksi selanjutnya itu penjualnya itu CV Legenda Design, kemudian pembelinya kita ya, berarti kita ini anggap aja sebagai PT Sinchan. Sini ada rincian barangnya, kemudian ada harga jualnya, ada DPP-nya ya, di sini udah ada DPP. DPP-nya itu sebesar 2.750.000 dikali sama tarif PPNS 10%, berarti jadi 275.000. Oke. Dan ini merupakan PM, dan PM-nya nanti di faktur itu bisa dikreditkan. Apa bisa dikreditkan? Karena balik lagi konsepnya itu untuk kegiatan usaha atau yang berhubungan dengan 3M. Untuk transaksi yang ketiga, nah ini beda dari yang lain ya pajak masukannya. Ini itu BISNet. Berarti kita itu, ini tuh BISNet itu seperti perusahaan internet network ya, network itu sebenarnya nama PT-nya itu PT Supra Prima Nusantara. Kemudian nama ini mungkin kayak WiFi kali ya, saya asumsi aja ini kayak perusahaan WiFi network ya, jaringan itu jadi si PT Sinchan ini menggunakan BISNet network ini, kayak menggunakan WiFi dari BISNetnya. Itu dia sebesar 1.750.000 ya, dan dikenain PPN 10% jadi 175.000. Oke, nanti yang si BISNet ini buat tagihan invoice-nya itu dimasukin di dalam e-Faktudami, dikategorikan sebagai dokumen lain. Ya, jadi nanti dia bukan dimasukin ke faktur pajak masukan biasa, tapi faktur pajak yang dokumen lain. Nanti ada opsinya. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi yang BISNet network ini PT Supra Prima Nusantara ini masuknya nanti kita tetap jadi pajak masukan, tapi dikategorikan sebagai dokumen lain. Dokumen lain ini nih suratnya disebut sebagai dokumen lain yang dipersamakan seperti faktur pajak. Oleh karena itu bisa PM-nya bisa dikreditkan dan diakuin sebagai PM. Untuk transaksi yang terakhir, nah ini ada kesalahan soal ya. Ini kata dosen saya, ini periode April 2021 nih. Ini periode April 2021. Oke. Nah, ini aku tutup dulu. Nah, oke. Periode April 2021 itu untuk rincian ini sebenarnya JKP ya, jasa kena pajak. Itu oleh PT Secure Indonesia. Ini penjualnya pembelinya PT Sinchan. Itu sebenarnya JKP, jasa kena pajaknya itu berupa manajemen security fee, atau juga bisa disebut fee, biaya atau upah dari security management. Nah, karena manajemen itu merupakan termasuk ke dalam unsur-unsur biaya produksi suatu usaha, maka nantinya pajak bisa diakui sebagai pajak masukan dan bisa dikreditkan. Ya, ini untuk DPP-nya sebesar 50 juta, fee-nya berarti 50 juta.
Dan ini 10% dikali DPP-nya 50 juta jadi 5 juta. Oke, ini berarti oh iya, pasti banyak yang nanya kenapa faktur pajaknya itu bukan dari bulan Juni seperti faktur pajak keluaran. Nah, ini kenapa bisa dimasukin ke bulan bulan Juni? Karena itu masa expired buat laporan faktur itu 3 bulan, jadi 3 bulan berturut-turut. Berarti ini kan misalnya nih yang ini kan bulan April, berarti Mei, Juni masih ada, masih bisa. Ini juga masih bisa dimasukin ke faktur pajak bulan Juni. Ini juga masih bisa ya, Mei juga. Oke, seperti itu. Pokoknya masa kadaluarsa faktur pajak untuk laporan faktur pajak untuk diposting di e-fakturnya itu maksimalnya 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau misalnya ini faktur pajak bulan Mei, terus kita posting di e-fakturnya di bulan Juni atau kita lapornya di bulan Juni, itu masih bisa karena belum melebihi 3 bulan. Mei ke Juni itu kan masih 1 bulan, berarti gak apa-apa, masih bisa. Dan ini untuk data SSP itu sebenarnya tidak usah dilaporin ya, gak usah dilaporin ke e-faktur, gak apa-apa, disimpan aja. Oke, sekian, terima kasih. Lanjut di next video berikutnya ya, di part 2 tentang pemostingan dari kertas kerja ini ke e-faktur dummy yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Terima kasih.